Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang unsur kimia golongan 7A. Perkenalkan, nama saya Naila. Nama saya Hana. Nama saya Olivia Kamila. Saya Danis Akmal Rafif. Sifat periodik. Yang pertama ada sifat logam. Sifat logam adalah kecenderungan unsur untuk melepaskan elektron. Kecenderungan yang pertama, sifat logam berkurang dari kiri ke kanan dan bertambah dari atas ke bawah. Sifat logam merupakan kecenderungan suatu unsur untuk mudah melepaskan elektron sehingga membentuk ion positif. Sebaliknya, sifat non-logam dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah. Sifat non-logam adalah kecenderungan suatu unsur untuk mudah menerima atau menarik elektron sehingga membentuk ion negatif atau anion atau berbagi elektron dalam ikatan kovalen. Selanjutnya ada jari-jari atom. Jari-jari atom adalah ukuran jarak dari inti atom hingga kulit elektron terluar. Karena elektron tidak memiliki batas yang jelas, jari-jari atom biasanya diukur sebagai setengah jarak antara dua inti atom yang berkaitan dalam suatu molekul atom diatom. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, jari-jari atom cenderung menurun. Hal ini disebabkan karena memuat inti efektif meningkat sehingga gaya tarik inti terhadap elektron semakin kuat dan menarik elektron lebih dekat ke inti. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, jari-jari atom cenderung meningkat. Hal ini disebabkan karena jumlahnya kulit elektron semakin banyak sehingga elektron valensi semakin jauh dari inti. Afinitas elektron. Energi saat atom gas menarik elektron. 2 energi dilepas sama dengan nilai negatif. Energi diserap sama dengan nilai positif. Tren sistem periodik. Satu periode kiri ke kanan, afinitas elektron meningkat, lebih negatif. Satu golongan atas ke bawah, afinitas elektron menurun, kurang negatif. Pengecualian golongan 2 dan 15 sama dengan konfigurasi elektron stabil. Selanjutnya energi ionisasi, ialah energi yang diperlukan untuk melepaskan satu elektron dari atom netral. Kecenderungannya dalam satu periode ia meningkat dan dalam satu golongan ia menurun. Catatannya, logam energi ionisasinya menjadi kecil dan non-logam energi ionisasinya menjadi besar. Energi ionisasi ialah energi minimum yang diperlukan untuk melepaskan satu elektron terluar dari suatu atom netral dalam fase gas sehingga terbentuk ion positif. Besar kecilnya energi ionisasi dipengaruhi oleh kuat lemahnya gaya tarik terhadap elektron, jarak elektron dari inti, serta jumlah kulit elektron. Unsur dengan energi ionisasi besar sulit melepaskan elektron, sedangkan unsur dengan energi ionisasi kecil mudah membentuk ion positif. Elektronegativitas. Elektronegativitas adalah kemampuan suatu atom untuk menarik elektron dalam ikatan kimia. Dalam suatu periode, elektronegativitas umumnya meningkat dari ke kiri ke kanan karena peningkatan jumlah proton dalam inti atom menarik atom lebih kuat. Dalam satu golongan, elektronegativitas umumnya menurun dari atas ke bawah karena elektron valensi semakin jauh dari inti atom sehingga gaya tarik inti semakin lemah. Situ afinitas elektron. Afinitas elektron adalah energi yang dilepaskan atau diserap ketika sebuah atom netral dalam fase gas menerima suatu elektron untuk membentuk ion negatif atau disebut anion. Menunjukkan seberapa kuat atom tersebut cenderung menerima elektron tambahan, diukur dalam kilojoule mol. Dalam nilainya menjadi lebih positif, menunjukkan pelepasan energi lebih besar saat bergerak dari kiri ke kanan dalam periode dan dari bawah ke atas dalam golongan. Dengan halogen memiliki afinitas elektron terbesar karena ukurannya kecil dan kulitnya keluar hampir penuh. Itu asam dan basa. Sifat asam dan basa suatu unsur berkaitan dengan kemampuan unsur tersebut untuk membentuk oksida yang bersifat asam atau basa. Dalam satu periode, sifat asam oksida unsur umumnya meningkatkan dari kiri ke kanan, sedangkan sifat basa oksida unsurnya umumnya menurun dari kiri ke kanan. Dalam satu golongan, sifat asam oksida unsurnya menurun dari atas ke bawah, sedangkan sifat basa oksida unsurnya umumnya meningkat dari atas ke bawah. Unsur 7A.
Nama golongan dan unsurnya. Golongan 7A dikenal dengan sebutan halogen. Halogen merupakan unsur non-logam yang sangat reaktif dan dapat membentuk senyawa dengan hampir semua unsur lainnya. Unsur-unsur yang termasuk dalam golongan 7A adalah fluorin, klorin, bromin, iodin, astatin, dan tennessine. Sifat kimia golongan 7A halogen. Yang pertama, sangat reaktif dengan kereaktifan menurun dari atas ke bawah. Yang kedua, merupakan oksidator kuat. Yang ketiga, mudah menerima satu elektron membentuk ion halida. Yang keempat, bereaksi dengan logam membentuk garam halida. Yang kelima, bereaksi dengan hidrogen membentuk asam halida. Yang keenam, halogen yang lebih kuat dapat menggantikan halogen yang lebih lemah dari senyawanya. Dan yang terakhir, dalam keadaan bebas bersifat racun dan berbahaya. Sifat fisis dan kimia. Sifat fisis golongan 7A halogen. 1. Termasuk unsur non-logam. 2. Berbentuk molekul diatomik. 3. Berwarna dan berbau menyengat. 4. Wujud zat pada suhu kamar berbeda-beda. Yang kelima, titik leleh dan titik rendah meningkat dari atas ke bawah golongan. Dan yang terakhir, tidak menghantarkan listrik. Selanjutnya, sumber dari 7A. Karena halogen sangat reaktif, mereka tidak ditemukan di alam sebagai unsur bebas. Mereka biasanya ditemukan dalam bentuk senyawa seperti fluorin yang ditemukan dalam mineral seperti fluoroid C2F2. Klorin umumnya diperoleh dari air laut dan di endapan garam. Klorin juga dapat ditemukan dalam mineral seperti halit NaCl. Bromin ditemukan dalam air laut dan air asin. Iodin terdapat dalam air laut dan deposit garam, seringkali dalam bentuk iodida. Astatin, unsur radioaktif yang sangat langka dihasilkan secara sintetis. Selanjutnya tennessine, unsur sintetis yang sangat tidak stabil. Pengolahan unsur golongan 7A dilakukan melalui beberapa metode dengan tujuan memisahkan unsur halogen dari senyawanya. Yang pertama dengan elektrolisis. Elektrolisis merupakan metode utama dalam pengolahan halogen tertentu. Contohnya fluor. Diperoleh melalui elektrolisis campuran kalium fluorida dan asam fluorida. Yang kedua ada oksidasi. Bromin dan iodin diperoleh dengan cara mengoksidasi senyawa halida menggunakan zat pengoksidasi yang lebih kuat. Contohnya senyawa bromida atau iodida. Dapat dioksidasi menggunakan klorin atau campuran mangan dioksidasi dengan asam sulfat yang pekat. Yang ketiga ada reduksi. Iodin juga dapat diperoleh melalui reaksi reduksi senyawa iodat menggunakan natrium bisulfit sehingga terbentuk unsur iodin bebas. Yang keempat ada metode khusus, contohnya astatin yang bersifat radioaktif dan sangat langka. Diperoleh melalui reaksi inti, yaitu dengan menembakkan partikel alfa ke inti bismut. Kegunaan halogen golongan 7A. Yang pertama ada fluorin. Fluorin bisa sebagai pasta gigi, mencegah gigi berlubang. Teflon, pelapis anti lengket. Yang kedua klorin, bisa sebagai disinfektan air dan kolam renang, dan juga bisa sebagai pemutih dan pembasmi kuman. Yang ketiga ada bromin. Bromin bisa menjadi bahan penghambat api dan obat serta fotografi. Yang keempat ada iodin. Iodin berguna sebagai antiseptik atau obat luka, dan garam beriodium, kesehatan tiroid. Dan yang terakhir astasin, berguna sebagai penelitian dan bidang medis. Ini sangat jarang. Selanjutnya ada jembatan keledai, yaitu Fresh Club baru ingin atraksi. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.